Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya semua yang nonton. Jadi silakan kalian sesuaikan apakah bacaan yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin memang bacaan kali ini ditujukan untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Silakan kalian sesuaikan dulu dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip, kalian harus tonton untuk bisa tahu apakah bacaan ini memang untuk kalian. Kalau memang nggak sama jangan dipaksakan ya. Pertama-tama kita mau lihat sebelah sini, kita melihat energi seseorang yang kalian dulu ya. Sebelah sini energi kalian, sebelah sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Ya, bisa terbolak-balik karena ini adalah pembacaan general ya. Kalian yang di sini, seseorang yang kalian pikirkan di sebelah sini ya. Silakan disesuaikan ya. Untuk vice versanya saja, kalau ceritanya nggak masuk jangan ya. Kita lihat energi kalian terlebih dahulu. Energi kalian terlebih dahulu. Judulnya apa? Temanya apa? Mbak Yuli, ya, saya tidak pernah menentukan tema ataupun judul ya. Jadi tema atau judul nanti akan saya berikan setelah bacaannya itu bisa terbaca ini cerita apa ya. Jadi saya benar-benar natural sesuai dengan petunjuk alam semesta saat saya menarik kartu ini. Kartu-kartu saya ya. Oke. Jadi saya tidak mengarang judul, tidak menentukan tema ya. Oke, kita lihat ya energi kalian terlebih dahulu. Energi kalian terlebih dahulu. Di sini saya melihatnya ada self evaluation, awakening dan forgiveness. Banyak di antara kalian di sini, saya melihatnya sudah memaafkan atau berusaha untuk melupakan sesuatu yang sifatnya itu sudah tidak worth it, tidak layak, tidak pantas dan tidak menyenangkan untuk kalian. Ya. Dan di sini ada self evaluation. Mungkin kalian juga setelah menimbang-nimbang, setelah memikirkan penting nggak sih ya? Ada yang nggak penting buang. Ada yang penting diperjuangkan. Kemudian juga mengevaluasi diri. Baiknya saya gimana ya? Apakah selama ini saya sudah melakukan hal yang benar atau tidak ya? Ini bagus ya. Kemudian di sini ada ya menimbang-nimbang. Di sini hati, di sini mungkin ini bisa dikatakan down ya, sesuatu kehidupan sisi kehidupan yang lain ya selain masalah hati. Ini harus dipertimbangkan. Kemudian di sini ya ada gambarnya, mohon maaf. Ini kuburan, ini bangkit, istilahnya seperti itu. Artinya begini, segala sesuatu yang sudah terkubur, yang serasa mati, contoh, aktivitas yang mati, kreativitas yang mati, ingin dibangkitkan lagi, ya. Tidak ingin lagi berada dalam situasi, kondisi, atau pemikiran-pemikiran zaman dulu yang tidak maju. Bagus banget ini, kartu judgment itu bagus, ya. Oke, kita lihat lagi ya, energi kalian yang nonton. King of Swords. Kalian adalah orang-orang yang punya intelijen. Maksudnya itu intelijensia itu kecerdasan. Ini bisa kecerdasan hati, kecerdasan pemikiran ya, kecerdasan apapun, mungkin akademis ya. Kemudian head over heart. Jadi lebih banyak menggunakan akal pikiran daripada hati karena di sini adalah orang-orang yang logik ya, logika. Oke, saya melihatnya kalian sudah mulai menemukan apa yang namanya di dalam hidup itu esensinya apa sih, tidak melulu soal perasaan ya, tapi hal-hal yang logis. Ini bagus banget. Ini mungkin orang-orang yang sering nonton saya. Iya. Oke, lanjut ya. Di sini ada The Hermit. Soul searching, solitude dan contemplation. Jadi gini,
The Hermit itu adalah kalau bisa diartikan adalah pertapa sih ya. Tapi bukan berarti kalian itu adalah seorang pertapa. Mungkin beberapa itu sekarang jadi seperti pertapa. Pertapa itu gimana? Eh kayak menarik diri dari lingkungan-lingkungan yang sekiranya bisa mengganggu diri atau perkembangan jiwa ya, dan lebih mencari soul searching, jadi mencari jiwa, mencari jati diri, mencari hal-hal yang penting untuk jiwa kita, melindungi jiwa kita dari hal-hal yang mungkin kalau kita kumpul dengan satu komunitas atau kumpul dengan seseorang, berhubungan dengan seseorang itu bisa mengganggu jiwa. Di sini lebih baik menarik diri. Ini bagus sekali teman-teman. Ini kartunya amat sangat bagus menurut saya. Dari sudut pandang saya berusaha untuk lebih positif ya. Artinya gini, kalau memang ada hal-hal yang sifatnya itu negatif di masa lalu, baik itu diri kita atau mungkin di luar diri kita, kalau setelah dipertimbangkan itu memang nggak layak atau nggak pantas untuk kita perjuangkan atau kita pertahankan. Kenapa tidak kita harus move on, istilahnya seperti itu, beranjak dari hal yang nggak nyaman ke hal yang lebih nyaman dong. Dari hal yang negatif berubah menjadi hal yang beranjak ke hal yang lebih positif. Begitu. Oke, saya lihat bottom of the deck-nya ya. The Moon. The Moon, King of Coin, King of Cups, Two of Wands. Kemudian di sini, udah, ya, saya artikan gini. Saya sekarang fokusnya mau successful di sini. Kemudian ingin membangun bisnis, ingin menguatkan jejaring, ya. Kemudian di sini ada, kalau saya lihat ya, intuition, dreams and illusion. Jadi membayangkan dan berangan-angan ya, berangan-angan walaupun itu hanya masih dipendam untuk aku mau bangkit, terutama untuk masalah perasaan, King of Cups sama King of Coin. Saya itu yang bertanggung jawab atas penghidupan, kehidupan, juga perasaan dan jiwa saya itu diri saya sendiri. Non-toxic masculinity. Jadi beberapa di sini mulai tuh bangkit yang namanya energi maskulin. Bukan berarti kalau kalian yang wanita nonton video ini terus jadi laki-laki, bukan ya. Maskulin itu adalah energi, karena di tarot tidak ada gender laki atau perempuan, tapi lebih kepada energi maskulin ataupun energi feminin. Di sini emotional maturity. Jadi gini, berusaha untuk membuat memanage emosi secara mature, secara dewasa di sini. Kemudian personal power, moving forward, embracing change. Jadi gini, ini teman-teman, Two of Wands. Ini hal-hal yang di masa lalu atau mungkin hal-hal yang tidak layak lagi. Masukkan tempat sampah, dibakar. Ya, karena apa? Saya melihat di sini powernya sudah bangkit. Amin ya. Jadi bisa melindungi hati, bisa melindungi, artinya bisa berpikir secara logik ya untuk masalah penghidupan secara umum. Walaupun ini masih dream dan illusion, masih dalam proses. Saya nggak bilang ini adalah hanya angan-angan, tapi saya melihatnya lebih kepada pergerakan, karena di sini sudah King, walaupun di sini the Moon. Ya, the Moon itu rembulan, dimana kalau energi ini keluar itu biasanya energi masih angan-angan, dipendam di dalam hati, tidak ditunjukkan, tidak diungkapkan. Kalau memang itu keinginan, ya keinginan yang memang tidak perlu di-share, ya untuk apa di-share, ya kan, diungkapkan. Dan di sini mulai memang memikirkan hal-hal yang penting-penting saja, saya lihat ya, yang logik saja, dan menarik diri dari hal-hal yang sekiranya bisa menghalangi kita untuk bangkit, untuk berubah menjadi lebih baik. Bagus banget ini ya. Kalau orang Malang ditambahi U-nya banyak banget, itu berarti banget gitu ya. Oke, kita lihat untuk energi sebelah sini. Barangkali ini bukan kalian, saya masih dalam keadaan terpuruk Bunda. Saya belum bisa memikirkan untuk diri saya sendiri. Nah, mungkin ini bukan ya. Tapi coba kita lihat energi yang sebelahnya ya. Bisa jadi ini energi kalian, atau ini energi seseorang yang kalian pikirkan, dan ini memang energi kalian. Kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan.
King of Wands. Di sini, waduh, ini sama-sama kuat sih. Tapi di sini lebih kepada satu tindakan. Ya, coba saya lihat. Orang ini, seseorang yang kalian pikirkan atau bahkan ini kalian. Ini adalah orang-orang yang berusaha ya, punya skill komunikasi yang baik ya. Untuk apa? Terutama untuk mempengaruhi seseorang. Ini bisa jadi mempengaruhi kalian ya. Mempengaruhi kalian untuk apa? Untuk mewujudkan ambisinya. Untuk memang sih orang ini punya sifat motivator ya. Tapi dia ini saya lihat agak konvensional atau mungkin kolot ya. Jadi kadang-kadang kaku. Sementara mungkin nggak tahu juga apakah kalian bisa menerima saran-saran ya, pengaruh-pengaruh dia. Karena di sini dia punya jiwa ya. Secara energi itu pingin memimpin ya. Kayak pingin apakah manipulatif? Sedikit seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Padahal di sini kalian sudah mulai mikir ya, saya nggak mau terikat-terikat lagi dengan energi-energi yang bisa mempengaruhi jiwa saya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya anggap itu tidak baik gitu ya. Loh, kok banyak? Sabar ya. Ini nggak selalu dalam hubungan asmara ya teman-teman. Bisa teman kerja, bisa saudara, bisa partner, bisa apapun ya. Oke. Five of Coins. Gini, orang ini sedang dalam keadaan berjuang ya dalam penghidupan ya, bisa materi, bisa mental, ada juga yang di sini fisik ya, ada yang sedang sakit ya. Tapi dengan sakitnya itu dia ingin cepat sembuh ya, cepat bergerak. Coba. Sedang sakit jiwa, sakit dompet ada. Sakit jiwa itu bukan gila ya, maksudnya secara psikologis yaitu kurang sehat secara mental, mungkin kurang tidur, stres gitu ya. Atau banyak mikir yang tidak gitu ya. Kok banyak sekali coba. Oke. The Fool. Oke, saya melihat orang ini, gimana ya, ada keanehan sih, maksudnya gini, orangnya itu manipulatif, orangnya itu sekarang mungkin habis sakit, tapi orang ini juga pemikirannya kan nggak dewasa, terkadang dia itu melakukan apapun ya, karena dia itu yang penting action ya, yang penting action, komunikasi kurang baik kalau saya lihat ya. Maka dari itu mungkin karena komunikasi kurang baik mungkin membuat dia itu sering tidak bisa mengungkapkan, atau kadang-kadang yang diungkapkan itu membuat orang itu jadi nggak respect sama dia ya. Kemudian orang ini kalau sudah bikin sesuatu yang sekiranya bikin orang jengah ya, merasa nggak bersalah sih ya, nggak bersalah. Kemudian kalau sudah dikasih tahu salahnya, kemudian mungkin dikasih satu pelajaran, atau mungkin dia mengalami setelah dia sakit atau setelah dia introspeksi ya, oh iya ya aku sakit, tapi dia ya nyantai aja, itu akan terulang lagi. Ini dia punya karakter seperti itu ya. Orangnya itu apa ya, sedikit toksik kalau saya bilang, tapi tidak sadar dengan ketoksikannya. Seperti itu ya. Coba saya lihat bottom of the deck-nya. Kenapa sih harus dilihat-lihat orang lain, dilihat-lihat yang nonton? Loh, ya supaya tahu. Jadi saya nggak ngawur. Kalau asal aja, apakah dia mencintaimu? Lo langsung dibaca. Lah iya, kalau untuk kalian, energinya siapa itu? Energinya semua. Terus yang nonton jadi halu. Oh itu energi saya, itu pasti bacaan buat saya. Habis gitu halu, habis itu tidak sesuai dengan yang dihadapi ya, kecewa, tambah stres. Jangan ya. Page of Cups. Oke, Ten of Cups. Four of Swords. Orang ini sakit ya. Habis sakit apa masih sakit ya? Ya, manipulatif ya. Kemanipulatifannya itu menjadi penyakit jiwanya
ya. Jadi kalau sesuatu tidak terpenuhi, jadinya sakit pikir, ya. Dia itu maunya seneng, rukun, tapi tidak bisa memberikan energi-energi harmonisasi, ya. Maunya manipulatif, ya. Seperti memaksakan hasrat, memaksakan keinginan, ya. Kemudian orangnya agak sensitif, ya. Saya lihat sensitif, ya. Omongan-omongan kadang-kadang nggak nyambung. Kalau saya lihat bukannya sensitif, tapi lebih kepada orangnya itu sulit untuk nyambung, gitu. Oke. Jadi teman-teman, itulah energi yang terbaca hari ini. Orang-orangnya ini, ya. Kalian atau orang yang kalian pikirkan itu seperti ini atau enggak? Ya, kalau tidak jangan dipaksakan. Berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya. Oke. Sekarang untuk zodiaknya. Zodiak di sini yang banyak adalah Gemini, Libra, Aquarius dari elemen udara atau angin. Kemudian banyak ya, Gemini, Libra, Aquarius banyak. Kemudian ada juga Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian Capricorn, Virgo, Taurus. Oke. Kemudian di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Berarti ada semua. Itu dari Sun ya. Zodiak dari Sun. Zodiak dari Sun itu belum tentu sama dengan zodiak dari Moon, zodiak dari Rising, Venus, planet-planet, juga kalau dilihat dari ascendant juga house-nya. Itu kalau mau lihat zodiak yang benar dari dengan tarot, ya. Kalau saya hanya dari baca sun-nya saja, ya. Jadi kalau yang kalian tahu itu biasanya tanggal lahir itu cuma Sun. Apakah itu akurat kalau disesuaikan atau digabung dengan tarot? Tidak. Ya. Lah kenapa dibaca? Loh, ya sakarepku. Ya terserah aku. Dan saya tahunya cuma Sun. Saya tidak mempelajari, tahu sih, tapi akan lama cuma bahas zodiak. Gak penting belas menurut saya, ya. Karena saya pembaca kartu bukan peramal zodiak, ya. Saya juga bukan dukun. Yang bilang dukun juga siapa lu? Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu tok. Oke, kita lihat ya. Untuk inisial zodiak tadi tambahan. Kalau ada zodiaknya ceritanya nggak cocok, berarti tetap bukan bacaan untuk kalian, ya. Zodiak tok berarti. Ini bukan ramalan zodiak, ini pembacaan kartu tarot, ya. Aduh. Terus ini adalah inisial, ya. Inisial ini pun juga sebagai tambahan. Kalau memang inisialnya nggak ada masalah. Tapi kalau kartunya pas, sesuai, kemudian inisialnya ini ada, bisa inisial dia, inisial kalian atau inisial apapun di antara kalian berdua, ya. It's okay, berarti mungkin baca ini memang untuk kalian. Sekali lagi ini adalah general. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, orang yang kalian ingin ketahui itu personal. Ya, jadi khusus dibacakan untuk kalian. Personal di saya bayar, ya. Bayar dulu baru dibacakan. Baru dikasih jadwal baru dibacakan. Caranya daftar dengan Mbak Tia, admin saya. Ada nomornya di bawah video ini, di bawahnya judul, ya. Ada panahnya. Dilihat di sana. Kontak-kontak sama Mbak Tia karena saya tidak mengurusi pendaftaran. Ya, saya cuma bacakan. Bacanya lewat video call WA. Jadi seperti ini, interaksi langsung, bukan voice note, bukan chatting. Jadi kalian tahu bagaimana saya menarik kartu dan menjelaskannya. Oke, paham? Harus paham, ya. Ini inisial juga sebagai tambahan, ya. Wis kesel aku. Berisik juga ya, biarin, memang berisik. Karena saya tidak ngambil gini. Karena saya anggap ini energi saya, kartu juga tidak ambil saya tidak mengambilnya seperti ini karena saya menganggapnya itu adalah energi saya. Saya benar-benar minta petunjuk sebelum membaca. Ya. Jadi mungkin saat kalian menemukan video ini, ya, yang baru saja nemu, itu memang mungkin tidak kebetulan. Memang ditunjukkan sama semesta, mungkin di dalam bacaan-bacaan saya ini kalian membutuhkan, ya. Ada yang penting yang ingin disampaikan kepada kalian dari semesta. Itu sih. Mungkin juga
kalian yang masih awam dengan tarot supaya tahu sama tarot. Saya di sini menjelaskan bahwa saya dalam membacakan tarot itu tidak membaca hal-hal yang kayal-kayal. Contohnya yang biasa orang-orang pada umumnya suka dengan yang ramalan. Kedepannya apakah dia akan membuka blokir? Ya kalau dia pingin ya dibuka. Tapi gini loh teman-teman, saya hanya membaca energi ya. Untuk terjadi bukan kuasa saya, bukan kuasa kartu, tapi kuasanya tetap Tuhan. Dan apapun yang terjadi itu atas kehendaknya Tuhan, atas izinnya Tuhan. Bukan izin saya atau mungkin perizinan ya. Bukan. Perizinan kota madya, pemerintah kota, provinsi, enggak dari situ ya. Dari Tuhan. Jadi saya tidak mau membuat dan menggiring opini bahwa bacaan ya, dengan bacaan-bacaan bahwa kalian bisa jadi mempercayai atau mungkin jadi bahagia dengan bacaan saya, seakan-akan seseorang yang kalian ingin ketemu, ingin menemui kalian juga gitu ya. Kalau memang energinya seperti itu ya saya bacakan itu. Kalau energinya enggak ya saya bacakan enggak. Gitu loh. Dan saya tidak membacakan jodoh, maut, rezeki sama hal-hal yang belum terjadi. Contohnya, besok pagi-pagi saya masih hidup enggak usah ya. Karena biasanya yang tanya di saya tuh suka yang ke depannya. Peruntungan saya sampai akhir tahun. Lah kok enggak tanya sampai kiamat gitu loh. Atau tanya sekalian, kapan saya mati? Sampai enggak 2025 gitu loh. Enggak ada tapi. Mesti rezeki, mesti percintaan, jodoh. Tapi tanya mati gak ada, sama sekali gak ada. Heran aku. Wes ya. Banyak astagfirullah. Bunda banyak ngomong. Loh, kalian gak tahu bahwa konten saya itu konten banyak omong ya. Banyak omong. Fokus ke kartunya emoh. Wong saya ngomong juga fokus kok. Kalau kalian gak suka bikin kreasi sendiri, bikin konten sendiri atau beli kartu ini. Kartu ini murah ya. Kalian bisa beli di marketplace. Dibaca sendiri. Banyak yang sudah ada tutorialnya. Jadi enak gitu loh ya. Konten saya banyak ngobrolnya. Jadi sebelum kalian memasuki menit ke 23, mending kalian pindah. Di sini memang banyak ngomongnya ya. Jadi fix no debat. Yang komplain berarti nggak cerdas. Oke. Karena nggak paham. Saya kan sudah bilang ini konten ngobrol. Bukan konten tarot, bukan sirkus. Ya, kita lihat. Seseorang ini, energinya kepada kalian seperti apa? Energi dia kepada kalian seperti apa? Oke. Saya melihat orang ini saat ini, ya, saat kartu ini ditarik, mulai memikirkan kalian, tapi sedikit. Ya, karena di sini as, ya. Mulai memikirkan. Mungkin kemarin-kemarin agak mengabaikan atau kemarin-kemarin mungkin karena dia sakit. Ya, di sini saya bilang dia sakit dan kemudian kadang-kadang dia di sini dengan sifat yang kurang dewasa, menganggap remeh enteng ya. Kemudian kalian menarik diri dan lain sebagainya di sini, ingin bangkit, sudah saya nggak mau mempedulikan orang ini lagi, seumpamanya seperti itu ya. Nah, orang ini mulai kepikiran, loh kok saya nggak direken ya, saya kok diabaikan ya. Di sini mulai memikirkan. Oke, lanjut ya. Energi dia kepadamu seperti apa? Oke. Di sini saya lihat dia ingin menawarkan. Ya, menawarkan apa? Menawarkan hal-hal yang sifatnya bisa menarik kalian. Contohnya adalah menawarkan apapun yang kalian suka. Nah, dia punya pikiran gini, gimana ya narik kalian lagi. Dikasih tawaran-tawaran yang membuat kalian suka. Contoh, kalian sukanya permen, ditawarin permen. Kalian sukanya ngelencer, ditawarin, ayo kita ke pantai. Kayak gitu itu. Coba. Dia punya pemikiran seperti itu, entah dilakukan atau enggak, untuk sesuatu terjadi, itu bukan atas kuasa saya atau tarot saya ya. Lu kan bisa dibaca, saya nggak mau bacanya. Dan memastikan hal terjadi, nggak ada yang pernah tahu. Gini loh pada prinsipnya ya, maaf saya potong ya. Saya itu menjaga para penonton saya ya, supaya akidahnya tidak bergeser. Percaya sama kartu, suka dengan kartu hanya karena
dilambungkan angan-angannya. Ya, itu saya menjaga akidah. Karena apa? Pada prinsipnya boleh nonton kartu-kartu ramalan, terawangan, perdukunan, nggak masalah. Asal kalian kuat. Secara apa? Secara iman, tidak menggoyahkan. Artinya gini, ya kartu-kartu ini hanya dilihat sebagai masukan-masukan saja. Tidak mengubah pikiran kita. Hal-hal yang sudah lurus, sesuai dengan ajaran agama, akidah. Ngono loh. Lah kalian kalau nggak mau disayang ya nggak apa-apa. Mending nggak usah nonton saya. Sayang. Kalau kalian suka, jangan nonton di saya. Karena saya tidak menyajikan yang seperti itu. Kalian bisa nonton tarot reader yang lain atau mungkin ramalan-ramalan yang sifatnya bisa memuaskan kalian. Karena puas itu biasanya yang dikasih makan ego. Ya, ego. Karena saya baca bukan sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan kalian. Tapi apa adanya gitu. Saya menjaga akidah, yang nggak mau dijaga ya wis. Biasanya yang nggak mau dijaga akidahnya komplain. Nggak asik. Saya cuma mau bilang, kasihan deh lu. Oke, orang ini getol banget. Ya, energinya getol banget. Ingin mewujudkan pemikirannya untuk bisa menarik kalian. Ya, itu. Lanjut ya. Bukan berarti saya banyak omong itu terus gak konsen sama kartunya. Tenang. Saya baca tarot dari 2009. Gak gampang ke distract sama hal-hal yang lain. Oke. Teman-teman, orang ini nawarin pengen apa? Pengen mengawali lagi ya. Atau ingin kalian itu bisa menerima dia. Dia ingin juga memberikan hal-hal yang baru ya, nggak yang lama-lama yang kalian nggak suka itu loh. Intinya gini, ingin memberikan hal-hal terbaik atau versi terbaik dia ya, yang sesuai dengan spek kalian gitu loh. Dia berusaha untuk itu. Ini energinya ya, dan ini masih dalam pemikiran loh ya, masih dalam pemikiran. Sword, kartu pemikiran. Sword itu lebih ke pemikiran, energi-energi pemikiran, keputusan, alam pikiran, logika, ilmu, pengetahuan, pola pikir. Nah, penilaian, keputusan. Diulang lagi keputusan. Satu lagi ya, energi dia kepadamu. Oke. Karena di sini ya, energi dia kepadamu. Dia itu memandang kalian itu sosok yang dia baru menyadari di sini. Dia bisa baru menyadari atau dia memang sudah sadar. Sudah tahu bahwa kalian itu sebenarnya tanpa dia pun kalian itu bisa. Nah, dia tahu itu. Jadi sebenarnya dia di sini juga ada rasa kepesimisan bahwa seandainya kalian nggak mau membuka hati, membuka pintu lagi untuk dia, ya, dia juga nggak akan bisa apa-apa. Cuman dia di sini keinginannya besar sih. Karena apa? Kalian tanpa dia tahu nggak ada masalah, ya. Dia merasa kalian sudah banyak, kalian punya jiwa-jiwa yang toleransinya tinggi sudah, ya. Kalian orang-orang yang saklek, orang-orang yang lurus, ya. Baik sebenarnya dia melihat kalian itu baik. Ya, dia menilai kalian itu baik. Cuman ya kadang-kadang orang ini walaupun melakukan kesalahan ya, melakukan hal-hal yang mungkin yang kalian nggak suka ya. Memang dia awalnya akan bersikeras bahwa ya sudahlah, tetap ngotot, orangnya keras-keras konvensional gitu. Tapi setelah kalian kalau mundur ya, menarik diri, menghindari dia, akhirnya dia mikir. Tapi ya telat, tapi memang energinya dia gitu modelnya. Coba. Saat ini dia itu kesepian, ya. Dia itu sebenarnya ingin bertahan, ingin memperjuangkan. Tapi di sini saya lihat ya energinya kayak kecil. Maksudnya energi secara fisik sama mentalnya. Dia memang belum kuat, tapi dia ingin.
ingin. Jadi kalau saya lihat orang ini baik ya teman-teman ya, ingin berusaha untuk tidak membuat kalian pergi ya, tidak ingin membuat satu batasan dengan kalian ya. Kalau perasaannya gini, saya nggak mau membahas perasaan cinta atau nggak cinta. Tapi kalau dengan dia punya pemikiran ingin datang atau ingin menjalin hubungan lagi dengan baik, saya kira orang ini bukan orang yang jahat. Artinya orang ini ya tidak ada rasa benci. Saya nggak bilang dia cinta atau enggak. Kalau sekilas sih kalau dalam hubungan asmara mungkin memang dia cinta ya. Kalau enggak ngapain? Mending cari yang lain kan gitu. Tapi di sini dia cukup mengagumi kalian. Jadi tidak mudah untuk mencari orang lain sebagai pengganti kalian karena dia melihat kalian seperti ini. Orang queen ya. Sementara di sini dia energinya masih page, walaupun di sini dia ada king ya. Tapi di sini kingnya kalian banyak di sini. Tadi king of swords, king of cups juga di sini. Kalau kalian di sini ya. Oke. Sekarang orang yang ini ya, yang mengagumi kalian ini loh. Inginnya apa? Ya, inginnya apa? Inginnya apa? Inginnya apa? Nih. Di sini saya lihat orang ini sangat sedih ya teman-teman ya. Sangat sedih. Orang ini sedang putus asa, kesulitan, merasa kehilangan ya. Jadi inginnya apa? Kalau saya lihat orang ini butuh kalian. Ya. Orang ini membutuhkan kalian banget. Paling tidak dia berharap gini, bukalah hati kamu sedikit saja, maafkan kesalahan saya, jangan terlalu tertutup seperti itu. Kemudian gini, sudah banyak hal yang kita lewati ya, walaupun ya kalau kamu itu mau review lagi, tidak semua hal yang ada dalam diriku itu buruk ya. Banyak loh kebaikan, terutama aku selalu banyak mengusahakan untuk kamu ya. Jangan itu dianggap remeh ya. Artinya begini, banyak juga kok hal baik yang saya lakukan untukmu. Inginnya apa ya? Inginnya kalian itu memperhatikan dia ya, tidak meninggalkan dia. Inginnya apa? Kalian membuka hati untuk dia ya. Oke. Kamu itu tiada duanya. Saya merasa sangat cocok sama kamu ya. Cuman mungkin aku adalah beban untukmu ya. Tapi gimana pun juga aku nggak akan pernah lupa sama kamu dan aku sulit bisa melupakan kamu. Jadi sebenarnya intinya adalah orang ini pengen sama kalian. Oke. Dan aku sudah berusaha keras. Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu masih mikir-mikir lagi? Kenapa kamu masih mempertimbangkan? Aku loh cuma ngajak pengen senang-senang, pengen berbagi, pengen hal-hal yang indah-indah. Sekarang gini teman-teman, kalau seseorang yang kalian pikirkan ini sudah blokir, nggak pernah hubungi, tidak berusaha menghubungi kalian, bacaan kali ini bukan untuk kalian. Ya, karena di sini saya melihatnya orang ini cukup berusaha ya, walaupun gini teman-teman, energi dalam waktu dekat aja ya mungkin kemarin atau tadi, ataulah paling lama besok lah. Ya, walaupun saya tidak meramal ya, saya tidak bermaksud meramal. Dia tidak ada menghubungi kalian, ya berarti ya bukan orang inilah. Karena orang ini punya keinginan ingin terhubung dengan kalian, ingin menarik energi kalian kembali, gitu. Gitu. Terus apa sih Bunda yang harus saya lakukan? Ya, dia inginnya sama saya. Lah orang ini lo toksik, ya.
Orang ini loh nyebelin. Aku udah males berkali-kali ya. Apa sih yang harus saya lakukan? Coba. Kalau saya ya, dari saya pribadi bukan dari kartu. Hal-hal yang sifatnya itu bisa merusak ya. Terkadang kita itu kayak gini loh, cinta, bodoh, dan baik. Itu sebenarnya bedanya tipis ya. Kalian harus berhati-hati ya. Jadi tetaplah baik ya, tapi jangan juga bodoh gitu. Bodoh itu seperti apa? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Saya nggak ada masalah dibilang bodoh, Bunda. Karena saya memang ikhlas. Tapi artinya gini, asal itu tidak berpengaruh ya kepada jiwa kita, kehidupan kita, kebahagiaan kita. It's okay, nggak ada masalah. Baik itu, baik sama siapapun. Tapi kalau sudah sampai ranah kita terjajah, kita dimanfaatkan, ya, siapa yang harus disalahkan? Bukan orang lain loh. Berarti kita kurang melindungi diri kita sendiri. Jadi tolong dibedakan antara melindungi diri sendiri sama nggak baik sama orang. Nah, kalian harus bijak-bijak. Gitu. Jadi kalau memang orang ini masih baik, ya kasih toleransi lah. Toh dia tidak ini ya. Tapi kalau memang toksik mengganggu, ya mungkin bisa dihindari sementara, tapi tidak untuk memutuskan tali silaturahmi. Tapi kalau sudah berkali-kali, saya kira orang ini gitu-gitu terus ya, mengganggu kehidupan ya nggak ada masalah. Kalau sudah berkali-kali ya sudah dikasih tahu ya, sudah dikasih contoh yang baik, diarahkan, tetap nggak bisa ya wis berarti watak, berarti nggak cocok gitu aja. Emang kita harus memaksakan sesuatu yang gak cocok. Mur sama baut gak cocok dipasangkan. Gimana? Dol. Rusak dua-duanya. Oke. Balance. Cooperations your partners. Maksudnya dia ini. Oke. Jadi gini. Dia gak ada masalah sih, kalian harus menyeimbangkan. Artinya gini. Kalau dia saat wataknya yang aneh itu kumat, ya mungkin kalian nggak perlu lagi deket-deket dia. Tapi saat dia baik-baik saja, it's okay. Karena orang ini bukan wataknya buruk banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, nggak semuanya buruk tentang dia. Ada sisi-sisi positifnya. Orang itu punya plus dan minus. Ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangannya membuat kalian jengah, sehingga tertutup kelebihannya di mata kalian. Saya nggak bicara khusus untuk asmara ya, untuk segala hal ini. Karena orang ini ada maksa-maksa itu loh ya, memaksakan kehendak. Itu yang kadang-kadang membuat kita males ya. Learn to teach, be positive about, grow and expand. Jadi gini, saya melihatnya, kalian dipertemukan sama orang ini, kadang-kadang kalian mikir, duh kok bisa ya dihadirkan orang seperti ini di dalam hidup saya. Sebenarnya orang ini hadir bukan secara kebetulan, ya. Dihadirkan oleh semesta untuk kalian belajar, ya, dan mengambil hikmah. Begitu pula kayak itu loh, dikasih amanat untuk bisa mengangkat seseorang juga. Tapi kalau yang diangkat nggak mau ya sudah. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Be positive about. Jadi memang tantangan untuk kita untuk menjadi lebih positif. Kadang-kadang gara-gara orang ini ya energi kita yang sudah positif kadang-kadang jadi negatif gara-gara emosi sama orang ini. Saya lihatnya seperti itu. Grow and expand. Jadi membuat kita bertumbuh sebenarnya orang ini ya. Semacam latihan atau training. Kadang-kadang jengah ya, capek ya. Kalau saat capek boleh kok istirahat ya. Boleh istirahat, artinya boleh ini the hermit, boleh kalian itu menarik diri dulu, tapi tidak untuk selamanya atau mungkin sudah nggak mau sama sekali ya. Karena di sini sarannya juga harus ada cooperation, harus kooperatif juga. Memang orang kayak gini adalah karakter khusus. Saya nggak mau bilang bahwa ini adalah berkebutuhan khusus, tapi kalau kalian menyangkanya seperti itu boleh monggo. Karena memang orang ini adalah orang yang khusus, unik, antik ya, langka. Kalau menurut saya. Lanjut.
Sekali lagi yang paling penting adalah kebahagiaan kalian. Kalau orang ini membuat kalian nggak bahagia lah untuk apa? Ya sementara bolehlah cari kebahagiaan. Ya sementara untuk jiwa kalian yang lelah menghadapi orang ini bolehlah healing, jalan-jalan. Ya, oke. As a full time job serving, do it a little at a time. Jadi gini, kalian kan punya banyak kegiatan. Jadi saat kalian ada waktu, ada sisa waktu yang memang bisa dibagi dengan orang ini, it's okay. Do it a little at a time, sekali-sekali aja, ya. Tapi untuk pekerjaan kalian yang memang penting, lakukan, fokuskan ke situ. Jadi orang ini sembari saja, karena tidak bisa orang ini diberikan full time, karena saya melihat energinya kalian akan terjajah, seperti itu. Ya, jadi kuncinya di kalian sendiri. Saya hanya pembaca tarot, memberikan bacaan sebagai masukan-masukan, mungkin bisa diambil sebagai bisa bermanfaat positif, ya, diambil positifnya saja. Kalau kalian merasa nggak cocok, jangan, ya, nggak usah. Banyak tarot reader yang lain yang bagus-bagus, bisa diambil positifnya. Jadi untuk para penonton, ya, saya sarankan kalian dalam menonton kartu tarot harus bijak dulu, pemikirannya benar dulu, ya. Jadi dalam konten-konten saya sering mengingatkan untuk kalian semuanya yang nonton supaya berpikiran sehat, supaya apa, jiwanya sehat, hatinya sehat, lisannya sehat. Kalau sehat, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik lah, minimal lebih positif lah. Pemikirannya positif, lisannya positif, komentarnya positif, tindak tanduknya positif, ya. Kalau memang kalian nggak mau diajak seperti itu, ya nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Karena tujuan saya untuk itu. Berarti saya cuma mau bilang, kasihan deh lo, mungkin bukan dari saya, mungkin dari yang lain, mungkin dari ceramah agama, mungkin dari kejadian-kejadian, tidak harus dari tarot. Cuman dengan ilmu tarot yang saya punyai, saya ingin berbagi energi yang seperti itu untuk menjadikan seseorang berpikiran lebih sehat, ya, logis, realistis, ya, bukan pembacaan-bacaan yang halu membuat kita berangan-angan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, kenyataannya bisa tambah nggak karu-karuan, jiwanya yang dipertaruhkan. Jadi ayo berpikir sehat teman-teman, ya, supaya hidup kita lebih baik. Sehingga kalau kita sehat, kita baik, kita positif, ya, kita melihat segala sesuatu, memutuskan sesuatu, berkata-kata, berinteraksi, itu juga akan jadi positif. Jadi ini adalah konten khusus untuk orang-orang yang mau menjadi lebih baik, ya. Kalau yang tidak ingin menjadi lebih baik mungkin nggak cocok, ya. Pasti saya dibilang tukang ngomel, tukang ngomong, gitu. Oke? Saya kira itu saja sih bacaan saya kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Bisa diambil manfaat positifnya dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih yang nonton dari awal hingga akhir tanpa di skip. Sehingga saya yakin kalian agak memahami walaupun saya tidak pintar dalam menyampaikan, ya. Kalau memang ini bermanfaat positif, semoga juga berkah. Ya, berkah untuk kalian, berkah untuk saya yang baca, dan saya doakan untuk kalian yang nonton video ini, ya, hidup kalian menjadi lebih baik, lebih positif, ya, sehingga hal-hal baik, hal-hal positif bisa masuk ke dalam kehidupan kalian, pemikiran kalian, hati kalian, sehingga kehidupan kalian menjadi bahagia. Amin, ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi, ya. Dadah, jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe, bunyikan tanda loncengnya karena saya tidak mesti bikin video. Jadi kalau saya bikin, kalian jadi penonton prime-nya, ya. Saya juga nggak punya komunitas, jadi saya pun kalau live juga dadakan supaya dapat notifikasinya, ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini menjadi berkah untuk kalian. Untuk saya juga. Terima kasih banyak teman-teman, ya. Bye-bye.